Shalom, saudara-saudariku. Pada kesempatan ini kita akan masuk ke dalam KDP Kristologi dengan topik apa tujuan Kristus hadir di dunia dengan Ia yang mau direndahkan, sengsara, dan mati di kayu salib. Saya memulai pembahasan kita dengan sebuah pertanyaan, bahkan dengan beberapa pertanyaan. Mengapa Kristus direndahkan? Mengapa Ia berinkarnasi? Dan mengapa Ia rela mati di kayu salib? Untuk apa sebenarnya tujuan Kristus ingin menyatakan dirinya demikian? Bukankah Ia Allah? Mengapa Ia harus berela hati berbuat demikian? Ya, tujuan utama kedatangan Yesus ke dunia ialah untuk melaksanakan karya penebusan bagi manusia. Yang bisa kita lihat di dalam Matius pasal yang pertama ayat yang ke-21. Oleh sebab itu, dalam hal ini kami akan lebih mendalami arti dari inkarnasi Kristus untuk kehidupan manusia. Sebelum lebih jauh memahami inkarnasi, kita perlu merefleksikan kembali bahwa subjek inkarnasi tidak berpusat pada Allah Tritunggal saja, tetapi berfokus pada pribadi kedua dalam Allah Tritunggal, yaitu Yesus Kristus. Nah, seperti yang sudah dipaparkan di slide, topik dari inkarnasi tentunya dapat dikonsepkan sebagai Allah yang mengosongkan dirinya, mengambil rupa sebagai seorang hamba dan menjadi sama sebagai manusia, dan itu terdapat dalam diri Kristus. Nah, saudaraku, melalui salah satu ayat yang telah dipaparkan di slide ini, kita dapat melihat bukti bahwa inkarnasi memang sangat erat kaitannya dengan pribadi Kristus. Kristus yang adalah Allah yang kekal, tetapi mengambil rupa manusia demi menjalankan karya penebusannya untuk kita, umat yang begitu dikasihinya. Sehingga oleh sebab itu, saudaraku, kita dapat melihat dua sifat inkarnasi yang tentunya menjadi bahan refleksi kita. Yang pertama ialah inkarnasi Kristus secara ilahi dan inkarnasi Kristus secara manusiawi. Kedua sifat inkarnasi tentunya disatukan dalam duinatur Kristus oleh karena Roh Kudus. Mengapa demikian? Ya, Roh Kudus yang menyucikan natur manusia Kristus sejak awal ia dikandung oleh Maria, sehingga membebaskan dia dari kecemaran dosa manusia sejak dalam kandungan. Namun di balik kekudusannya, ia harus menderita dan berela hati membiarkan dirinya berinkarnasi sebagai manusia untuk menyucikan dosa manusia yang telah manusia perbuat saat kejatuhan di dalam dosa pada masa penciptaan. Dengan ia merasakan kerentanan seperti yang manusia rasakan, tentu ia juga merasa takut. Ia juga bisa merasa takut, dan bahkan pada saat Kristus di Taman Getsemani, ia merasa takut dan berdoa kepada Bapanya, seperti yang sudah dipaparkan di slide. Kemudian kita juga bisa melihat kerentanan Yesus yang disiksa. Ia menjalani siksaan dalam proses penyalipannya, yang terdapat di dalam Matius pasal ke-27 ayat ke-29 hingga ayat ke-31. Serta ia yang merasa ditinggalkan Bapanya di sorga, yang bisa kita cek juga di dalam Matius 27. Begitu banyak bukti dalam Alkitab yang menggambarkan bahwa Kristus ikut menjadi rapuh karena menyelamatkan kita semua. Ia yang dengan rela menurunkan keilahiannya demi menjadi seorang manusia sejati, yang menjadi penebus manusia agar kita dibenarkan di hadapan Allah. Sehingga ketika ia kembali pada keilahiannya, ia menunjukkan bukti bahwa dia bangkit dari antara orang mati. Dan dari sanalah kemenangan umat manusia yang bebas dari belenggu maut.
dan dari kemenangan Kristus, kita juga bisa menyadari bahwa kita juga dimenangkan di dalam Kristus. Karena Kristus benar-benar Allah yang kekal.